Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siamo, Tuti Pratali. siamo, Tuti Pratali. siamo. Tuti Pratali. Siapa kita? Amer. Amer, Antara apa saja? remaja sehat. Goyang. Perkenalkan, nama saya Andre Distira Haryanto dari unit PMR Wira MAN 1 Grobogan, dan teman saya Saya Rela Tenikman dari SMA Negeri 1 Parangtrijo. kali ini kami akan menyampaikan tentang HHI. Ah, ada yang tahu singkatan dari HHI? Apa? Hukum Humaniter Internasional. Ada yang bisa menjelaskan apa itu hukum? Enggak tak jelas saya aku kayak istilah maju malah. Apa Mas? Ya, bener banget. Ini adalah aturan atau aturan internasional yang mengatur tentang permasalahan kemanusiaan di medan pertempuran, entah itu internasional ataupun non internasional. Aturan ini biasanya hanya khusus untuk pihak-pihak yang berseteru. HHI disebut juga dengan HMI atau Hukum Kemanusiaan Internasional. HHI mempunyai tujuan yaitu untuk mencegah, mengurangi atau meminimalisir jumlah korban, kematian ataupun penderitaan yang ditimbulkan akibat perang tersebut. Konvensi Palang Merah, ada yang tahu kapan diadakannya? 1987. Konvensi Palang Merah ini biasanya diadakan 4 kali. Yang pertama menghasilkan, ada yang tahu apa hasil dari pertemuan pertama? Tahu. Enggak tahu Mas. Yang pertama itu menghasilkan tentang aturan untuk pemulihan para tentara perang, tapi dalam khusus angkatan darat. Lalu pertemuan yang kedua, ada yang tahu membahas tentang apa? Tidak. Yang pertama ya tahu. Yang kedua tentang juga membahas tentang kesehatan angkatan laut dan korban kapal karam. Lalu yang ketiga, ada yang tahu membahas tentang apa? Enggak tahu. Dia baca peraturannya enggak? Enggak. Pertemuan yang ketiga itu membahas tentang aturan peperangan yang sah. Untuk pertemuan yang keempat, Lali. Berasing gesek. Enggak apa deh. yang kedua protokol tambahan pada tahun 1977. Protokol tambahan ini ada 3. Yang pertama tentang aturan pertempuran internasional. Lalu yang kedua tentang pertempuran non internasional. Yang ketiga tentang pembahasan tentang lambang kristal merah. Dalam HPI ada juga aturan dasarnya. Bagaimana dalam permainan kita pasti ada aturan mainnya atau aturan dasar. Aturan dasar dalam HPI yang pertama adalah pencegahan. Dalam pencegahan ini dilakukan sebelum peperangan dimulai. Pencegahan ini mengandung 3 poin, yaitu yang pertama
dilarang menggunakan senjata ataupun taktik perang yang dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar. Yang kedua, warga sipil dan barang-barang penting harus diungsikan dan dijauhkan dari medan pertempuran. Yang ketiga, pencegahan harus dilakukan agar dampak yang dihasilkan tidak begitu parah. Aturan dasar yang kedua yaitu pembatasan. Sebelumnya boleh minta perhatiannya. Terima kasih. Pembatasannya yaitu pertama, dilarang menggunakan senjata yang berbahaya, misalnya nuklir, bom. Yang kedua, warga sipil tidak boleh diserang, mereka harus dilindungi. Yang ketiga, yang boleh diserang hanyalah pasukan tempur, maksudnya kayak tentara lawan tentara gitu. Gak boleh tentara melawan penduduk sipil, apalagi yang beranggotakan palang merah. Setelah itu ada penghormatan pada objek yang dilindungi. Aturan yang di dalam peperangan tidak boleh menyerang rumah sakit, rumah ibadah, dan rumah penduduk sipil. Karena akan berdampak pada kehidupan masyarakat dan berdampak parah bagi negara tersebut. Lalu yang terakhir ada bantuan. Tugas PMI adalah memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan peperangan. Dalam bantuan ini, jika ada orang atau pihak yang terluka, baik dari pihak kita maupun dari pihak lawan, itu harus dikumpulkan dan diberi perawatan secara baik tanpa membeda-bedakan. Yang terakhir ada pelanggaran. Berapa pelanggaran dalam peperangan? Karena ada aturan pasti ada pelanggaran. Ada yang tahu pelanggarannya apa aja? 15 pelanggaran. Yang pertama, Dilarang menggunakan bom. ya, itu. Lalu Tidak boleh mengatur kayak fasilitas itu di rumah sakit, larang menggunakan nuklir. Tidak boleh menyerang warga sipil. ya, tadi yang pertama dilarang menyerang rumah sakit, rumah penduduk sipil, rumah ibadah. Lalu yang kedua, dilarang menggunakan senjata-senjata yang berbahaya dan bisa berdampak besar seperti bom dan bom nuklir. Lalu yang ketiga, dilarang menyerang penduduk sipil dan anggota PMI. Dalam pengungsian ada beberapa aspek yang harus dicukupi, Mas, atau yang dibutuhkan dari dalam pengungsian. Misalnya ada kebutuhan bahan pangan, kebutuhan tempat tinggal yang aman dan nyaman, terus toilet dan air bersih. Dari presentasi kami apakah ada yang ditanyakan? Cukup. Kalau tidak ada, cukup sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.